Terima kasih masih bersama YPB Movie. Setelah Gogeta, Gohan dan Vegito meninggalkan planet Cats, mereka pergi ke markas patroli galaksi. Begitu tiba, Gohan meninggalkan Hoi dalam penjagaan beberapa petugas patroli dan kemudian menuju ke ruangan Komandan Jaco. Di sana, mereka bertemu Jaco yang sedang duduk di kursi di tengah beberapa monitor. Segera setelah melihat Jaco, Gogeta menyadari bahwa dia sangat berbeda dari yang dikenal Goku dan Vegeta di dunia asalnya. Tidak seperti Jaco di timelinenya, yang satu ini tampak jauh lebih serius dan pantas dihormati. Gogeta bertanya mengapa Jaco dikelilingi oleh begitu banyak layar. Vegito memberitahu menggunakan penglihatan sempurnanya, Jaco mampu memantau puluhan misi sekaligus. Meski dia komandan yang agak menyebalkan dan suka memerintah, tapi Vegito tidak bisa menyangkal bahwa Jaco sangat teliti dengan pekerjaannya. Gohan melapor pada Jaco bahwa masalah di planet Cats telah diselesaikan. Namun alih-alih memujinya, Jaco malah memarahi Gohan, mengatakan bahwa saat Gohan dicengkram oleh makhluk itu, alat komunikatornya berakhir mengalami masalah gangguan. Gohan meminta maaf untuk itu dan berpikir serangan itu tidak akan menyebabkan masalah. Jaco tidak peduli dengan alasan itu dan mengatakan bahwa alat komunikator seperti itu memiliki harga yang sangat mahal. Jadi, dia mengatakan bahwa Gohan harus membayar kerugian ini. Pada saat itu, Gohan terkejut dan harus bekerja keras untuk membayarnya. Dia meminta patroli untuk membayar setidaknya setengah dari jumlah tersebut. Jaco tidak menerima negosiasi dan Gohan harus tetap membayar, dan itulah akhir dari ceritanya. Gohan menyadari bahwa dia tidak akan mengubah pikiran Jaco, jadi dia hanya menundukkan kepala dan setuju. Setelah itu, Gohan memperkenalkan Gogeta pada Jaco meskipun dia sendiri nyaris tidak mengenal siapa Gogeta. Jaco mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk bertemu orang baru, dan selama Gogeta datang untuk membantu, itu sudah cukup baginya untuk tahu. Setelah perkenalan yang tidak ramah ini, Gogeta menyimpulkan bahwa di dimensi ini, Jaco mungkin tampak lebih terhormat, tapi dia tetap menyebalkan. Jaco memberitahu Gohan untuk pergi mengambil alat komunikator baru dan kembali bekerja. Menurutnya, itu adalah versi yang lebih berkembang dan mungkin tidak akan memiliki masalah yang sama dengan alat komunikator yang baru saja digunakannya. Gohan mematuhinya dan pergi mengambil peralatan baru, diikuti oleh Vegito dan Gogeta. Ketika mereka berbicara melalui koridor markas, Gogeta bertanya apa hubungan mereka dengan patroli galaksi dan apakah Vegito juga seorang agen patroli. Vegito menjelaskan bahwa hanya Gohan yang menjadi agen di sini. Patroli galaksi yang bertindak sebagai semacam polisi universal akhirnya terlibat dalam masalah dimensi karena ini adalah masalah yang mempengaruhi seluruh alam semesta. Karena itu, Vegito dan patroli galaksi akhirnya bekerja sama. Dia menjelaskan di seluruh alam semesta ada ratusan atau bahkan ribuan kasus per hari yang melibatkan ketidakseimbangan dimensi. Radar dimensi patroli galaksi tidak hanya dapat mendeteksi kejadian, tapi juga mengukur tingkat kekuatan para penyerbu. Tergantung pada tingkat kekuatan penyerang, mereka sudah tahu petugas patroli mana yang akan dikirim. Radar yang digunakan Vegito hanya mendeteksi penyerbu yang memiliki tingkat kekuatan sangat tinggi. Jadi, dia tidak membuang waktu pada musuh yang lemah. Kejadian terakhir yang melibatkan penyihir dan iblis itu sebenarnya kasus untuk seseorang seperti dia. Tapi, karena dia tidak memiliki komunikasi yang sangat akurat dengan patroli, Gohanlah yang akhirnya dikirim. Gohan menambahkan bahwa dia adalah apa yang mereka sebut sebagai ranger utama, yaitu agen terbaik di patroli galaksi. Menjadi agen terbaik, dia juga menerima banyak kasus yang paling serius, sehingga sesekali dia akhirnya bertemu Vegito. Itu hal yang bagus, karena dia biasanya tidak sering melihat ayahnya. Gogeta dapat memahami situasinya dengan baik, tapi dia masih tetap penasaran tentang radar dimensi ini. Dia berkomentar bahwa itu adalah objek yang sangat menarik dan sangat mirip dengan sesuatu yang digunakan dalam dunianya. Kemudian, dia bertanya siapa yang menciptakan radar ini. Pada saat itu, mereka tiba di pintu sebuah ruangan dan Vegito mengatakan bahwa dia akan menemui orang tersebut. Ketika pintu ruangan terbuka, mereka melihat ruangan besar penuh dengan teknologi dan orang di tengah ruangan ini adalah Bulma. Gogeta terkejut meskipun dia seharusnya tidak terkejut pada titik ini karena dimensi ini penuh dengan kejutan. Gohan mengatakan bahwa Bulma adalah kepala Departemen Teknologi Patroli Galaksi dan dia serta asistennya bertanggung jawab utama atas peralatan super canggih yang mereka gunakan. Pada saat itu, seorang gadis remaja keluar dari balik salah satu peralatan yang segera dia kenali sebagai Bula. Gogeta benar-benar terkejut ketika mendengar Bula menyebut Vegito sebagai ayah. Vegito tidak mengerti dengan keterkejutan Gogeta
dan bertanya ada apa dengan itu. Gogeta mengatakan masalahnya sangat jelas. Jika dia adalah ayah Gohan dan Bula, itu artinya Vegito punya 2 istri. Vegito yang masih belum mengerti keterkejutan Gogeta memberikan pembenaran. Sama seperti Gogeta, Vegito juga terbuat dari 2 pria. Jadi wajar saja jika Vegito terlibat dengan 2 wanita karena preferensi mereka berbeda. Pada akhirnya, Gogeta menyerah dan mengatakan dia lebih suka tidak membahasnya. Gohan memberitahu bahwa adik tirinya Bula berhasil mewarisi bakat bertarung Vegito serta kecerdasan Bulma. Adiknya memiliki potensi luar biasa dan merupakan pejuang yang hebat, tapi dia lebih menyukai bidang teknologi daripada medan perang. Hanya dengan melihat Bula, Gogeta sudah bisa menyadari bahwa Bula benar-benar memiliki potensi besar. Dan meskipun dia sepertinya tidak memfokuskan sebagian besar waktunya untuk bertarung, dia adalah gadis yang cukup kuat. Kemudian dia melihat ke arah Bulma, menyadari bahwa dia jauh lebih cerdas daripada Bulma dari dimensinya. Gogeta merenungkan hal ini dan menyadari bahwa perbedaan antara dunia sepertinya bukan hanya pada skala kekuatan seseorang. Hal-hal lain seperti kecerdasan juga bisa sangat berbeda. Ketika Bulma tanyakan apa yang mereka lakukan di sini, Gohan menjelaskan situasinya dan meminta alat komunikator baru. Di saat Bula pergi mengambilkan satu, Vegito mengambil kesempatan untuk menjelaskan lebih banyak tentang siapa Gogeta, dan tentu saja semua orang sangat penasaran dengan seluruh situasi tersebut. Setelah alat baru diberikan, mereka tidak punya waktu untuk berbicara karena radar dimensi mereka mulai berbunyi. Ketika mereka melihat radar, mereka menyadari bahwa 3 insiden tingkat tinggi muncul sekaligus. Gogeta dan Vegito memutuskan untuk menangani kejadian yang paling berbahaya dan menyuruh Gohan untuk menangani yang paling tidak berbahaya. Setelah semua orang setuju dengan apa yang harus dilakukan, ketiganya pun pergi. Gogeta berteleportasi ke wilayah ruang angkasa di mana seluruh sistem tata surya baru saja menghilang. Merasakan suasana tempat itu, dia menyadari ada energi yang sangat kuat sengaja dipancarkan dari sini. Rasanya seperti seseorang sedang mencoba menarik perhatian mereka. Pada saat itu, sebuah laser datang dari belakang, tapi Gogeta dengan mudah menghindarinya. Ketika dia melihat ke arah dari mana serangan itu berasal, dia melihat sesosok makhluk yang sangat aneh. Seseorang yang memiliki penampilan dari ras Frieza dan pada saat yang sama dari Namekian. Itu bukan sekedar Namekian dan seorang yang mirip Frieza, tapi itu adalah Piccolo dan Frieza sendiri yang bergabung menjadi satu. Gogeta benar-benar merasa jijik melihat pemandangan itu. Makhluk aneh itu tersenyum padanya sambil mengatakan bahwa dia akan membuat Gogeta merasakan teror sejati. Gogeta tegaskan satu-satunya teror yang dia rasakan adalah melihat wajah buruk makhluk itu. Di sisi lain, Vegito berteleportasi ke sebuah planet yang mengejutkannya ternyata kosong. Dia mencari sejenak makhluk yang menarik perhatian radar sampai dia menyadari kehadiran seseorang di belakangnya. Ketika Vegito berbalik untuk melihat siapa itu, dia terkejut bahwa musuhnya adalah dirinya sendiri. Vegito penasaran apakah itu adalah versinya dari dimensi lain. Tapi setelah melihat sedikit lebih baik, dia menyadari bahwa orang ini berbeda. Rasanya musuh itu bahkan tidak hidup. Artinya itu hanyalah sebuah klon yang diciptakan mirip seperti Vegito. Klon itu tidak membuang waktu untuk menyerang. Dia menembakkan gelombang energi yang dengan mudah dihindari oleh Vegito yang asli menuju ke langit. Meskipun dengan mudah menghindari serangan ini, Vegito mengakuinya sebagai serangan yang memiliki kapasitas untuk melukainya, yang artinya bahwa klon ini tidak lemah. Klon Vegito segera mengejarnya di langit dan keduanya memulai pertukaran pukulan sengit dengan kecepatan luar biasa. Sehingga satu-satunya bukti bahwa ini sedang terjadi adalah beberapa gelombang benturan yang dihasilkan dari kekuatan besar saat mereka menyerang. Pertukaran pukulan fisik berakhir ketika Vegito menembakkan gelombang energi yang deras yang direspon dengan cara yang sama oleh Vegito lainnya. Pertukaran kedua energi kuat ini adalah ledakan dengan ukuran yang luar biasa. Dalam momen singkat, Vegito sudah mampu memahami bahwa musuh ini bukan sembarangan salinan, tapi adalah seseorang yang benar-benar bisa bertarung di levelnya. Melalui ruang angkasa yang hampa, dua pejuang bergerak dengan kecepatan tinggi saat tubuh mereka bertabrakan dengan kekerasan yang luar biasa. Dengan setiap tabrakan di antara mereka memuncak dalam dampak ledakan yang membuat wilayah pada jarak yang lebih jauh bergetar. Mereka akhirnya tiba di planet yang tidak berpenghuni. Pria misterius itu bahkan tanpa harus mengubah energinya, menembakkan makan Kosapo yang kuat ke arah Gogeta yang berhasil menghindarinya. Membiarkan serangan itu meninggalkan planet dan pergi jauh. Serangan berikutnya dari musuh misterius itu
datang tepat setelahnya dengan sebuah ledakan yang kuat dengan kekuatan luar biasa. Gogeta menggunakan Kamehameha dan meluncurkannya melawan serangan itu, menghasilkan kedua teknik itu menghilang dalam ledakan besar. Setelah dua serangan kuat tersebut digagalkan satu demi satu, pejuang misterius itu memutuskan untuk berhenti sejenak. Dia berkomentar bahwa perasaan yang dia miliki adalah Gogeta memprediksi serangannya dan seolah-olah dia sudah mengenalnya. Gogeta akui makhluk itu menggunakan kemampuan ini jauh lebih baik daripada Piccolo yang dia kenal. Dan juga kekuatan bola energi itu luar biasa, jauh lebih unggul dari apapun yang bisa dilakukan Frieza dari timeline asli. Tapi bukan itu saja, Gogeta sadar makhluk itu pria yang benar-benar kuat, bahkan memiliki kekuatan yang cukup untuk melukai tubuhnya, setidaknya selama dia tidak bertransformasi. Gogeta yakin makhluk itu pasti adalah hasil fusion antara Piccolo dan Frieza yang jauh lebih kuat daripada yang dia kenal. Makhluk itu membalas, awalnya dia pikir akan menghabisi Gogeta dalam serangan kejutan, tapi itu tidak berhasil. Dan sepertinya pertarungan ini akan berlangsung sedikit lebih lama. Dalam hal ini, dia memperkenalkan dirinya sebagai Piccolo. Setelah mendengar nama itu, Gogeta merasa sangat jijik sekali. Dia merasa itu sangat cocok untuknya. Gogeta bersiap untuk bertarung, dan begitu pula makhluk bernama Piccolo itu. Sementara itu, Gohan tiba di lokasi misinya, dan apa yang dia temukan adalah raksasa ogre di planet yang tidak berpenghuni. Namun, ketika Gohan melihat ogre itu, dia menyadari sesuatu yang aneh. Dia sadar bahwa itu tidak lebih dari sebuah hologram. Gohan berkata keras-keras bahwa itu adalah ilusi murahan dan tidak akan pernah bisa menipunya. Siapapun yang bertanggung jawab atas ini, dia minta untuk menunjukkan dirinya sekarang. Dan orang yang melakukan itu menunjukkan dirinya memancarkan tawa iblis. Dia kagum Gohan bisa menyadari ilusinya dalam sekejap yang membuktikan keahlian dan kekuatannya. Itu adalah Paut yang menatap Gohan dengan tatapan sadis. Gohan tegaskan bahwa dia telah mengerti segalanya. Paut menciptakan makhluk ilusi ini sambil melepaskan kekuatan buatan untuk menipu radar dimensi patroli galaksi. Jika Paut melepaskan kekuatan aslinya, radar akan mendeteksi kekuatan yang jauh lebih besar, sehingga yang akan datang adalah ayahnya atau pria bernama Gogeta itu. Tapi sebaliknya, Paut ingin Gohan yang datang ke sini, sementara Paut mungkin memalsukan dua kasus itu untuk membuat yang lain sibuk. Di sini, Paut memberi selamat pada Gohan, mengatakan bahwa dia sangat cerdas untuk menyadari hal ini begitu cepat. Gohan menghentikan omong kosong ini dan ingin tahu apa yang diinginkan Paut darinya. Kemudian, Paut tegaskan bahwa dia akan mencabik-cabik Gohan dan membawakan ayahnya penderitaan terdalam. Sambil menatap musuh di depannya, Gohan mulai berpikir bahwa ini jelas merupakan jebakan untuk menghabisinya dan merugikan ayahnya. Dia akan menjadi bodoh jika mengikuti rencana ini. Hal terbaik yang bisa dia lakukan sekarang adalah pergi dari sini dan berkumpul dengan yang lain untuk memikirkan rencana. Tapi tiba-tiba, dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti oleh Gohan, Paut bergerak di depannya. Gohan yang tertangkap basah sepenuhnya oleh gerakan ini menjadi takut dan mencoba mundur. Tapi Paut tidak membiarkannya. Secara ajaib memanggil tongkatnya dan menggunakannya untuk menelan Gohan dalam kekuatan hisap kuat yang membawa Gohan ke dalam tongkat tersebut. Dari satu saat ke saat berikutnya, Gohan menemukan dirinya di tempat yang benar-benar berbeda dan menyadari bahwa dia sekarang berada di dimensi lain. Gohan merasa kesal karena teknologi teleportasi yang para petugas patroli miliki tidak bekerja untuk teleportasi yang begitu jauh. Gohan berpikir dia benar-benar terjebak di sini. Tidak butuh waktu lama bagi pemilik dimensi itu untuk muncul. Kemudian, Paut muncul sambil mengejek Gohan. Di sisi lain, Vegeta benar-benar terlibat dalam pertempuran melawan klonnya, bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya melawannya. Menemukan celah dalam serangan klon, Vegeta berhasil melepaskan pukulan yang memukulnya menjauh dan kemudian menembakkan bola energi putih yang melesat dengan kecepatan penuh melawan klon dan menghilang dalam ledakan raksasa di langit. Berpikir dia berhasil melepaskan serangan itu, Vegeta tersenyum. Tapi kemudian senyumannya memudar ketika dia menyadari bahwa klon itu lolos dari ledakan energi tersebut dan sudah memiliki bola kekuatan raksasa yang terbentuk. Bola kekuatan itu dilemparkan ke arah Vegeta yang harus menahan serangan itu dengan tangannya. Tapi dia terbawa ke tanah planet dan kakinya semakin terkubur di tanah saat kekuatan bola energi itu menonjol di depannya. Namun, Vegeta bertekad untuk tidak membiarkan sekedar klon mengalahkannya. Dia menggandakan upayanya, berhasil mengatasi kekuatan energi itu,
dan mendorong keluar jumlah kekuatan masif tersebut. Kemudian, Vegito meluncurkan kembali serangan itu terhadap klonnya yang agar tidak terkena kekuatannya sendiri menghancurkannya dengan Hakai, membuat bola energi itu menghilang sepenuhnya. Meskipun semua upaya yang harus dia lakukan, Vegito masih berhasil memasang senyuman di wajahnya. Dia mengakui bahwa klon ini memiliki kekuatan yang sama dengannya dalam bentuk base dan penasaran untuk mengetahui apa batas dari klon ini. Namun, Vegito menyadari bahwa Ki Gohan telah menghilang dari alam semesta dan dia bertanya-tanya dengan cemas apa yang terjadi. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena klon itu segera datang ke arahnya untuk melanjutkan pertarungan. Sementara itu, Paut memberitahu Gohan untuk bersiap menderita rasa sakit yang paling menjijikan. Sambil berubah menjadi bentuk final, Gohan mengambil kuda-kuda bertarung dan menantang Paut untuk mencoba. Paut meledek Gohan bahwa dia sudah melihat kekuatannya dan tahu itu bukan apa-apa dibandingkan dengan kekuatan seorang Angel. Mengabaikan kata-kata musuh, Gohan melakukan serangannya. Pertukaran pukulan antara keduanya sangat mengesankan, dengan keduanya mengungkapkan tingkat kekuatan, kecepatan, dan keterampilan yang tinggi. Meskipun demikian, keunggulan Paut jelas dengan dia sangat mudah menghindari serangan Gohan. Tidak mampu menahan kegelisahan di hatinya, Paut memperingatkan Gohan kalau dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Sudah waktunya untuk memulai pembantaian ini. Paut meluncurkan serangan yang sangat kuat, namun Gohan menahan tangannya. Gohan mulai berteriak, suaranya bergema di tempat itu seperti guntur yang kuat. Ki-nya yang bahkan lebih kuat mulai dilepaskan dengan menciptakan arus udara yang kuat. Gohan mendorong Paut menjauh yang tetap tidak percaya dengan apa yang dia rasakan. Teriakan Gohan semakin keras menyebabkan getaran hebat di sekelilingnya. Pada saat yang sama, matanya tampak berputar seperti pusaran dan rambutnya memanjang menjadi warna keputihan. Akhirnya Gohan meledakkan kekuatannya, menciptakan arus udara dan dampak yang kuat saat dia mengungkapkan transformasinya. Paut yang berencana untuk menghancurkan Gohan sekarang menemukan bahwa kekuatan hibrida Saiyan itu jauh lebih besar daripada yang dia duga. Dimensi pribadi Paut bergetar, sementara dia sendiri juga mengalami getaran tak terkendali di tubuhnya. Orang yang bertanggung jawab atas hal ini adalah Gohan yang melepaskan energinya dengan intensitas besar sambil menunjukkan bentuk bisnya. Paut tidak menyangka kalau Gohan punya kekuatan sebesar itu. Meskipun tahu bahwa Gohan adalah putra dari Vegito yang perkasa, Paut tidak menyangka seseorang yang begitu mudah bisa memiliki kekuatan setinggi itu. Dia menunjukkan kebenarannya dengan mulut ternganga menatap Gohan. Gohan menatap musuh langsung ke matanya dengan konsentrasi dan kepercayaan diri pada kemenangannya. Gohan menantang Paut untuk melihat siapa yang akan merasakan keputusasaan yang sebenarnya. Paut yang sebelumnya tersudut karena terkejut, sekarang menjadi sangat marah dan memberitahu Gohan bahwa meskipun telah mengejutkannya, lebih baik jangan berpikir dia sudah menang. Kemudian, Paut bergerak menuju Gohan, meninggalkan jejak kehancuran besar di tanah karena kekuatan luar biasa saat dia bergerak. Gohan yang gak mau kalah juga menerjang musuhnya, menghancurkan tanah kemanapun dia pergi. Keduanya dikelilingi oleh aura Ki yang kuat, saling menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Saat tabrakan terjadi, ledakan energi menghancurkan wilayah besar dimensi itu. Paut dan Gohan tetap berada di pusat zona kehancuran ini sambil mencoba mengatasi kekuatan satu sama lain. Paut akui kalau Gohan sangat kuat, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan dirinya beberapa bulan yang lalu. Tapi kemudian Paut marah dan berteriak. Paut meningkatkan kekuatannya lagi dan Gohan melakukan hal yang sama. Ledakan yang lebih besar terjadi lagi dari yang pertama tadi. Keduanya mengakhiri kekuatan dengan mulai naik ke langit dalam gerakan spiral seperti tornado kekuatan. Lalu keduanya bertukar pukulan kuat mengisi langit dimensi itu dengan beberapa ledakan dampak dan energi. Paut sangat kaget karena ditekan oleh Gohan yang memberikan pukulan sangat kuat dan tak ada henti-hentinya. Selain memiliki kecepatan, kekuatan, dan teknik bertarung yang baik, Paut akui Gohan sangat gigih. Sebaliknya, Gohan mengerti karena ayahnya memiliki kemampuan ini, dia tahu beberapa hal tentang Ultra Instinct. Gohan tahu kemampuan ini memberikan pengguna kapasitas serangan, pertahanan, dan hindaran yang sangat tinggi. Tapi, dia juga tahu sebagai gantinya, pengguna harus menjaga pikiran dan tubuh dalam ketenangan dan harmoni. Tapi, itu sepertinya tidak dia lihat pada Paut karena Angel itu tampak seperti pria yang sangat stres. Gohan menjelaskan Paut mungkin memiliki Ultra Instinct yang sangat tidak halus dibandingkan dengan Angel lainnya.
ayahnya. Ultra insting Vegito ayahnya bahkan jauh lebih baik daripada punya Paut. Di sini, Paut menyela ucapan Gohan dalam kemarahan saat ia mencoba serangan penuh amarah. Tapi, Gohan memprediksi gerakannya dan melepaskan pukulan tepat pada Angel itu, memberikan tendangan sangat kuat ke perutnya yang membuat Paut meringis kesakitan. Gohan tersenyum sambil berpikir bahwa dia sudah tahu cara mengalahkan orang ini. Di saat sang anak bertarung di dimensi Paut, sang ayah bertarung di planet yang tidak berpenghuni. Vegito dan klonnya melintasi langit planet itu sambil bersaing dengan pukulan, meluncurkan ribuan serangan serta beberapa tembakan energi yang menciptakan pertunjukan cahaya dan ledakan. Tekanan yang diberikan pada planet ini begitu besar hingga seluruh tanah penuh dengan kawah dan retakan, menunjukkan tidak akan lama lagi seluruh planet akan hancur. Semakin dia bertarung melawan klon ini, Vegito asli menyadari bahwa gerakan klon itu sangat mirip dengan miliknya. Gangguan perhatian Vegito membuatnya terkena pukulan yang melemparkannya ke bongkahan batu yang hancur. Tapi dia bangkit lagi, menghancurkan segalanya di sekitarnya dengan kekuatannya. Dia tersenyum dan berkata bahwa klon ini memang lawan yang menantang, yang membuat segalanya lebih menyenangkan. Tapi senyuman Vegito memudar dan ekspresinya menjadi lebih serius saat dia mulai memikirkan putranya Gohan yang kini menghilang dari dunia ini secara tiba-tiba. Dia bertanya-tanya apa dibalik semua ini. Vegito merasa menyenangkan bertarung dengan seseorang seperti klon ini, tapi sayangnya dia tidak punya banyak waktu sekarang. Vegito akan menghabisinya dengan cepat dan mencari tahu apa yang terjadi. Kekuatan kehancuran dilepaskan oleh Vegito dalam bentuk aura energi gelap. Kemudian energi yang sepenuhnya berlawanan muncul, memancarkan semua ketenangan Ultra Insting. Sekarang, menyeimbangkan kekuatan Ultra Ego dan Ultra Insting, Vegito memberitahu klonnya bahwa pertarungan ini sudah berakhir. Vegito menembakkan gelombang kekuatannya yang segera membalas dengan gelombang energi kuat. Namun, gelombang kekuatan yang ditembakkan oleh klon itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan destruktif Vegito yang asli. Dia melahap serangan klonnya dengan mudah dan terus menuju ke arahnya. Saat klon itu terkena energi Vegito, ledakan besar terjadi di langit, bergema di seluruh planet itu. Vegito tersenyum dan yakin akan kemenangannya. Namun, senyumannya hancur saat dia melihat klonnya masih hidup sempurna. Dan tidak hanya itu, sekarang klon tersebut juga menggunakan transformasi yang sama dengan Vegito, menyeimbangkan kekuatan Ultra Insting dan Ultra Ego. Vegito merasa sangat kesal melihat klon itu bisa berubah juga sepertinya. Sementara itu, Gogeta dan Piccolo berada di tengah pertukaran pukulan yang sangat aneh. Keduanya menjaga jarak yang cukup jauh, tapi mereka masih bertukar pukulan. Mereka melakukan ini dengan meregangkan tangan mereka, melontarkan pukulan jarak jauh satu sama lain yang sekuat dan secepat itu. Tangan mereka tampak seperti bayangan, tapi membawa kekuatan besar yang menyebabkan beberapa ledakan dampak menyebar di sekitar mereka. Meskipun pertukaran pukulan mereka tampak seimbang, kebenarannya adalah Piccolo berada dalam kerugian total. Dia berada di bawah banyak tekanan dari Gogeta dan tidak lagi mampu mempertahankan pertukaran pukulan ini. Dia memutuskan untuk mengubah strateginya dan meluncurkan serangan energi besar terhadap Gogeta. Namun, Gogeta lolos dari serangan energi itu dengan teleportasi dan berhenti di atas Piccolo. Dia melepaskan tendangan dari atas yang mengirimnya menabrak tanah dengan kehancuran besar. Piccolo akhirnya jatuh terbalik di tanah dengan kepalanya menancap di tanah dan tubuhnya tergantung seperti paku. Gogeta mendarat di sampingnya dan menyadari bahwa musuh benar-benar diam, bertanya-tanya apakah dia berlebihan. Tapi tiba-tiba kepala Piccolo keluar dari bawah tanah di belakang Gogeta, menembakkan ledakan ki dari mulutnya. Gogeta segera menyadarinya dan menghindar. Lalu dia membuat gerakan memotong dengan tangannya, dan tekanan dari gerakan ini memotong kepala Piccolo. Namun sebelum kepala Piccolo menyentuh tanah, dia dapat beregenerasi kembali. Kemudian Piccolo memusatkan energinya, menyebabkan beberapa guncangan pada planet itu. Kemudian kekuatannya keluar dengan luar biasa, di mana energi yang sangat padat yang menunjukkan tingkat kekuatannya yang tinggi. Sekarang Piccolo menunjukkan transformasi yang telah melipat gandakan kekuatannya ke tingkat yang luar biasa. Dia menginfokan nama bentuk ini adalah Piccolo Orange,
sambil berteriak bangga atas kekuatannya yang kolosal. Tapi Gogeta tidak melihatnya dengan kegembiraan, melainkan kekecewaan. Dia tidak bisa memikirkan warna yang lebih norak daripada ini. Piccolo bersiap menyerang, mengatakan dia tidak akan membuang waktu dengan diskusi konyol ini. Di sisi lain, Gohan dan Pod membuat seluruh dimensi itu bergetar dengan pukulan mereka, menghasilkan gelombang dampak yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, dikelilingi oleh ledakan listrik yang intens hasil dari tabrakan serangan mereka. Keduanya melepaskan sejumlah besar ki saat mereka bertarung, membuat seluruh atmosfer tempat itu menjadi sangat padat. Mereka menutupi langit dan tanah sambil terbang dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan beberapa ledakan energi di jejak mereka. Gohan bertarung dengan tekad untuk segera mengalahkannya. Di sisi lain, Paut meskipun ditekan mencoba untuk tidak mundur. Dia bertekad untuk tidak membiarkan bocah Saiyan itu unggul darinya. Gohan menyadari Paut sepertinya pria yang sangat bangga, dan itu pasti sebuah tragedi bagi seorang sepertinya saat ditekan seperti ini. Gohan yakin ini pasti benar-benar menghambatnya dalam menjaga ultra instingnya bekerja dengan baik. Paut berteriak menyuruh Gohan diam dan mencoba serangan lagi. Tapi dia dipukul lagi dengan serangan kuat yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada Angel itu. Dengan musuh yang benar-benar terpana oleh gerakan terakhirnya, Gohan melihat kesempatan. Dia memusatkan sejumlah besar energinya dan berteriak Kamehameha. Gelombang kekuatan raksasa sepenuhnya melahap Paut. Namun tiba-tiba semua energi ini terganggu ketika ledakan ki menyebar di tempat itu. Itu adalah ki sang Angel yang lebih kuat dan intens dari sebelumnya. Kekuatan Paut begitu besar sehingga membakar kulitnya sendiri dan dikombinasikan dengan ekspresi marah di wajahnya. Paut memberitahu dia adalah putra ke-15 Daishinkan dan dia tidak akan dikalahkan oleh seorang bocah. Gohan segera menyadari bahwa kekuatan Paut telah meningkat pesat. Gohan tidak menyangka orang ini bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak ini. Dengan kecepatan yang jauh lebih besar, Paut maju melawan Gohan. Dengan cara yang bahkan dalam bentuk bisnya, Gohan tidak dapat bereaksi. Paut mencengkeram wajahnya dan melemparkan kepalanya lebih dulu ke tanah, sehingga Gohan benar-benar meretakkan tanah yang sangat keras dari dimensi itu. Kemudian, Paut melemparkan tubuh Gohan menjauh, menempuh jarak sambil menciptakan garis kehancuran di tanah. Setelah itu, Paut naik ke udara dan membentuk bola energi kecil di tangannya yang dia luncurkan ke area tempat Gohan, memicu ledakan besar. Tapi di saat terakhir, Gohan berhasil meloloskan diri berkat perangkat teleportasi milik patroli. Tiba seketika di depan Paut dengan tinjunya tertutup kekuatan, Gohan meluncurkan pukulan dengan segenap kekuatannya terhadap Angel itu. Dan malangnya Paut bahkan tidak bergerak. Lalu bakal seperti apakah kelanjutannya? Apakah Gohan, Gogeta, dan Vegito bisa mengalahkan musuh-musuh mereka? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.